Warta hari Minggu tanggal 20 Maret 2022. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah, khususnya bagi yang pertama kali beribadah di GKI RI Marta Dinata. Bagi jemaat dan simpatisan yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dipersilahkan menghubungi majelis jemaat. Marilah kita menghormati kehadiran Tuhan dengan bersikap penuh hikmat, benar menonaktifkan handphone selama ibadah berlangsung. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Penatua Eko Widiatmoko. Tema ibadah, pertobatan sebagai gaya hidup. Mari kita menyiapkan hati memasuki kebaktian yang kudus. Umat yang dikasih Tuhan, 3 lilin telah menyala, penanda bahwa kita telah memasuki Minggu Prapaskah 3. Dengan berdiri, mari naikkan syukur kepada Sang Tuhan, Sang Anak Domba yang kudus, yang telah memikul dosa dunia. Mari berterima kasih pada Tuhan, Sang Anak Domba yang lembut, yang dengan rela telah menebus hutang besar manusia. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 160, bait 1, 2, dan 5. Sang Anak Domba yang kudus. Yang kau besar
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup keagamaan di negeri kita ini tampak makin semarak. Segala hal diberi label keagamaan. Sayangnya, hal ini tidak diikuti oleh kehidupan spiritual yang berkualitas, kehidupan yang mengejawantahkan kehendak Allah. Semaraknya hidup keagamaan ibarat batu cadas dalam air, basah di luar, tapi tak meresap sampai ke dalam. Munafik, katanya. Bukannya menata diri sendiri agar semakin taat mengikuti kehendak Allah, kita malah sibuk menilai, bahkan menghakimi hidup keagamaan orang lain. Maka penghukuman sesungguhnya telah menanti. Di Minggu Prapaskah ketiga ini diperdengarkan seruan agar setiap orang segera mencari Tuhan. Melalui tema pertobatan sebagai gaya hidup, kita diajak untuk menata diri dan menghasilkan buah pertobatan. Maka marilah datang kepadanya, mengakui segala kegagalan kita dalam mengikuti kehendak-Nya, dan memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Bapa yang rahmani, begitu besar kasih-Mu ya Bapa atas kami. Kami yang degil, yang berulang kali menyakiti Engkau, yang terkadang kami berjalan jauh meninggalkan Engkau melalui sikap dan perbuatan kami. Tetapi Engkau terus mencintai kami. Engkau terus memberi kesempatan untuk berbalik, bertobat dari segala pelanggaran kami. Bapa yang rahmani, kami mengakui bahwa kami sedikit sekali menghasilkan buah-buah pertobatan. Kami datang lebih sibuk menilai, bahkan menghakimi kehidupan sesama kami, dan abai menata diri untuk menjadi serupa seperti Kristus. Acap kali kami meremehkan mereka yang kami pandang berdosa kepadamu, dan justru gagal meningkatkan kualitas hidup beriman kami sebagai tanda pertobatan yang semestinya terus terjadi. Dengan hati penuh sesal, ya Tuhan, kami datang memohon. Ampunilah dosa kami ya Bapa. Kasihanilah kami, umat-Mu yang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tak dapat kami pahami cara-Mu.
kami pahami caramu menjawab derita orang yang susah, tetapi kami yakini rahmat-Mu berkarya di dalam ragu dan resah. Tangan-Mu yang lukai salib meraih, merangkul serta memulihkan, membuat orang yang mati asalnya kembali bangkitlah bersama-Mu. Luka di hati yang tak kunjung pergi dan rasa bersalah di masa lalu, getarnya hadapi masa mendatang, berpadu membuat hati tertekan. Tetapi kasih-Mu nyatalah memberi pemulihan yang tak terbayangkan. Lenyaplah gaduh yang hantui diri, kami pun berani melangkah lagi. Kau sambut setiap orang yang datang memohon ampunan dan pertolongan. Tangan-Mu sanggup selamat hidupnya, berkarya di dalam sentuhan teman. Umat-Mu ya Tuhan, baik jiwa dan raga, pulihkan segera, lepaskan damai yang dihimpitkan, sehingga yang bunda merasa lega. Bagi setiap kita yang telah datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa dan memohon pengampunan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah sabda Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu.
Kini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datang dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai hati, pikiran, dan seluruh hidup kita pada saat ini, sehingga kita mengerti dan memahami sabda Tuhan hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama akan kita ambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya 55 ayat 1 sampai 9. Yesaya 55 ayat 1 sampai 9. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu berbelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah, ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Antar bacaan diambil dari Mazmur 63 ayat 1 sampai 8 yang akan dinyanyikan berbalasan. Bagian refren dinyanyikan secara bersama, bagian 1 sampai 3 dinyanyikan oleh Kantoria. Mazmur 63. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku mencari Engkau. Jiwaku sungguh haus, tubuhku rindukanmu, bagaikan tanah yang kering dan tandus. Ya
mencari Engkau. Jiwaku sungguh haus, tubuhku rindukanmu, bagaikan tanah yang kering dan tandus. Ku memandang padamu di tempatmu yang kudus, melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup, dan bibirku akan memegang Engkau. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku mencari Engkau. Jiwaku sungguh haus, tubuhku rindukanmu, bagaikan tanah yang kering dan tandus. Aku mau memujimu di seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Dikenyangkannya jiwaku bertelan lemak dan sumsum, dengan bibir yang bersorak-Ku memuji. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku mencari Engkau. Jiwaku sungguh haus, tubuhku rindukanmu, bagaikan tanah yang kering dan tandus. Bila ku mengingatmu dari tempat tidurku, merenungkan Engkau di sepanjang malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku ya Tuhan, dalam naungan sayap-Mu aku bersorak. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku mencari Engkau. Jiwaku sungguh haus, tubuhku rindukanmu, bagaikan tanah yang kering. Bacaan kedua menurut 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikut mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan
percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipangut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa dia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian sabda Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Terimalah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9. Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 9. Situ tertulis 19 ya, tapi kita akan bacakan Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 9. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Hosana. Salam, selamat pagi Bapak Ibu semua, baik yang onsite maupun yang melalui live streaming.
Senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Dan saya berdoa kiranya kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik. Tema kita hari ini adalah pertobatan sebagai gaya hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus cenderung untuk menghubungkan musibah atau penderitaan dengan dosa. Orang-orang yang mati dengan tidak lazim pasti dosanya sangat besar. Begitu pemikiran mereka. Kecenderungan seperti ini masih juga sering sebenarnya kita dengar pada masa kini. Bahkan mungkin juga ada di dalam pikiran kita. Ketika ada banyak bencana yang terjadi akhir-akhir ini, banjir misalnya, gempa bumi, cuaca ekstrim, tanah longsor, atau sakit penyakit seperti pandemi COVID-19 saat ini, kita langsung saja berpikir bahwa jangan-jangan ini adalah hukuman Tuhan bagi kita. Dan itu mungkin karena dosa yang kita lakukan terhadap Tuhan. Selain ada orang yang menganggap itu memang bencana alam yang biasa, tetapi banyak juga yang berpikiran bahwa itu adalah hukuman dari Tuhan. Apalagi jika ada seseorang yang mati dengan sangat mengerikan, maka orang itu akan dianggap sangat berdosa kepada Tuhan dan juga berdosa kepada orang-orang yang lain, dan dianggap bahwa dosa orang yang mati dengan mengenaskan, dengan mengerikan, dianggap lebih berdosa dari diri kita atau orang yang lain. Dengan pandangan yang seperti demikian, bisa saja kita terjebak oleh pemahaman bahwa jika ada orang yang sedang mengalami musibah atau penderitaan, kesusahan, bencana, itu pasti karena orang-orang itu berdosa. Dan jika ada orang yang sehat, sukses, kaya, itu adalah pasti karena berkat Tuhan, dan dia adalah orang yang baik dan saleh. Menurut saudara-saudara, apakah pandangan seperti itu benar? Pada bacaan Injil hari ini, kita dipanggil untuk mengarahkan pandangan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita, khususnya
pada saat-saat ada penderitaan, kesusahan, pergumulan sakit penyakit yang kita alami. Dan tidak hanya itu, pada minggu-minggu Prapaskah ini kita juga diajak untuk memandang penderitaan Kristus. Ia yang begitu sabar, begitu taat dalam penderitaannya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan tema kita pertobatan sebagai gaya hidup juga mengajak kita untuk menyadari betapa keberdosaan kita, daripada sibuk dengan menghakimi orang lain dan menganggap mereka lebih berdosa dan sedang dihukum Tuhan dengan berbagai musibah. Marilah kita mencoba memperhatikan dan merenungkan firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Paling tidak ada dua bagian yang dapat kita pelajari. Yang pertama, jika ingin hidup, bertobatlah. Katanya, sedikitnya ada 4 faktor yang mempengaruhi pola pikir seseorang. Yang pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, pergaulan di masyarakat. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, keyakinan atau kepercayaan. Jika kepercayaan seseorang seperti yang digambarkan di atas, di mana jika bencana terjadi atau penderitaan terjadi, itu adalah karena hukuman atas dosa, dan jika berkat, sukses, sehat, kaya, itu karena orangnya baik dan saleh. Maka jika kita melihat pada bacaan kita dalam ayat 1, ada orang yang melaporkan kepada Tuhan Yesus pada waktu itu, mengabarkan tentang adanya orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya tercampur dengan darah hewan-hewan yang akan dikurbankan kepada Tuhan. Dan itu dianggap oleh orang-orang yang membawa berita kepada Yesus sangat mengenaskan, sangat mengerikan, dan menganggap bahwa orang-orang yang mati terbunuh dan darahnya tercampur adalah karena dosa-dosa mereka begitu luar biasa terhadap Tuhan. Mereka menganggap bahwa kematian yang demikian adalah hukuman Tuhan atas mereka, dan karena dosa-dosa mereka yang luar biasa. Sama halnya dengan 18 orang yang mati tertimpa menara di kolam Siloam. Yang peristiwa ini diceritakan oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai tambahan atas cerita yang pertama tadi. Karena Tuhan Yesus tahu sekalipun kedua peristiwa itu adalah peristiwa yang mengenaskan,
tetapi ada perbedaan pada peristiwa pertama dan yang kedua. Pada peristiwa yang pertama, ada orang yang dibunuh, dan sedangkan pada cerita yang kedua, orang yang mati karena tertimpa menara di Siloam. Tetapi bagi pembawa berita yang menyampaikan kepada Tuhan Yesus, hal itu sama saja bahwa orang-orang yang mati itu disebabkan karena dosa-dosa mereka, dan mereka cenderung seolah-olah atau bahkan memang mungkin menghakimi orang-orang yang mati dengan cara demikian. Melihat jawaban Yesus dari ayat 2, kita dapat mengerti bahwa respon Tuhan Yesus jelas menolak pandangan itu dengan mengatakan, "Tidak, kataku kepadamu." Dan ini disampaikan sampai 2 kali, yaitu di ayat 3 dan ayat 5. Allah memang membiarkan orang-orang jahat dan orang-orang saleh hidup bersama-sama di dunia ini. Dan mereka sama-sama terbuka terhadap kematian, bahkan kematian yang mengerikan. Seperti perumpamaan gandum di antara ilalang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kita yang masih hidup bahwa kita semua adalah orang-orang berdosa yang bisa saja, kapan saja, di mana saja bisa mengalami kematian yang mengerikan, seperti kematian yang dialami oleh orang-orang Galilea itu. Oleh karena itu, setiap kita mendengar, melihat bencana yang terjadi, yang dialami oleh orang lain, marilah kita merenung bahwa kehidupan kita sebagai orang berdosa dan segera mengambil keputusan. Keputusan untuk apa, saudara? Keputusan untuk bertobat. Jadi kita harus ingat bahwa bencana, musibah, kematian, bahkan kematian yang mengerikan yang menimpa orang lain merupakan panggilan bagi kita untuk bertobat selagi kita masih hidup. Sekali lagi saya menegaskan, ini merupakan panggilan untuk bertobat bagi kita yang masih hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat adalah memiliki perubahan dalam pikiran, dalam keinginan, dalam tujuan dan kelakuan hidup kita. Kita yang dulunya berpikir dosa adalah sumber kekuatan kita, tapi kini Yesuslah
sumber kekuatan sejati kita. Tidak ada yang lain. Dulu kita berpikir ingin hidup dalam dosa. Kini kita berpikir untuk meninggalkan dosa. Dulu kita mempunyai keinginan yang egois. Kini kita mengasihi sesama dan berbuat yang baik bagi sesama. Dulu kita senang melakukan dosa, kini kita berhenti melakukan dosa dan mulai hidup kudus, melakukan kehendak Tuhan dan melayaninya dengan sungguh-sungguh. Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-7 mengatakan demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikian bacaan pertama tadi dalam Yesaya 55 ayat yang ke-7. Jelas bahwa janji Tuhan bagi setiap orang yang bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan memperoleh hidup yang kekal, dan yang tidak bertobat pasti dibinasakan. Yang kedua, saudara-saudara, hiduplah berbuah. Setiap orang yang menanam pohon pasti berharap pohon itu akan berbuah. Begitu juga Tuhan. Setelah kita percaya pada Tuhan Yesus dan bertobat dari kefasikan, Tuhan sangat mengharapkan kita berbuah sebagai tanda dari hidup kekal yang telah Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita. Ibarat pohon ara dalam bacaan Injil hari ini, sangat diharapkan pemiliknya untuk berbuah. Tetapi pohon ara yang kita baca pada hari ini tidak berbuah. Padahal pohon ara itu ditanam agar berbuah. Bagaimana kalau pohon ara itu kita yang menanam? Kesal kan? Demikian juga kita pengikut-pengikut Kristus harusnya menghasilkan buah pertobatan. Jika tidak, itu pasti sangat mengecewakan Tuhan. Buah-buah pertobatan adalah perubahan hidup total dengan karakter-karakter atau sifat-sifat yang baru dari manusia lama yang penuh dengan dosa menjadi manusia baru yang semakin hari semakin disempurnakan dan menjadi serupa dengan Kristus. Buah-buah pertobatan juga berarti suatu tindakan nyata
mengenai perubahan hidup dan pola hidup, seperti kesungguhan dalam kehidupan doa, kesungguhan dalam ibadah, maupun membentuk relasi yang semakin baik dengan Tuhan dan sesama kita. Itu artinya hidup kita semakin berbuah dan bermakna lewat perbuatan baik kita yang dapat juga dilihat oleh orang lain. Bedanya kalau dulu ketika kita melakukan semua itu, kita berbuat baik, beramal, melayani, supaya kita dapat atau beroleh hidup kekal dan beroleh keselamatan. Tetapi sekarang kita harus berpikir, berpandangan bahwa perbuatan baik, perbuatan melayani dengan sungguh itu adalah buah atau tanda dari pertobatan kita, bukan supaya kita beroleh hidup kekal atau keselamatan. Dan yang perlu kita waspadai, yang perlu kita perhatikan adalah jika Tuhan sudah memberi kesempatan kepada seseorang untuk bertobat dan berbuah, jangan pernah kita menyia-nyiakannya. Sebaliknya, secepatnya kita bertindak untuk bertobat dan berbuah. Karena kalau tidak, hukuman pasti akan menimpa kita. Menariknya pada bacaan kita hari ini, Tuhan begitu murah hati kepada kita. Setelah pohon itu tidak menghasilkan buah selama 3 tahun, ayat 7, pohon ara itu diberi kesempatan 1 tahun lagi. Tetapi kalau tidak berbuah, maka pohon itu akan ditebang. Tentunya saudara-saudara, 1 tahun tidak boleh diartikan secara hurufiah. Itu adalah jangka waktu yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Dan untuk tiap-tiap orang tidak sama. Tetapi bagaimanapun juga ini menunjukkan kesempatan atau waktu yang sangat terbatas. Oleh sebab itu, marilah saudara-saudara dengan bijak kita memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan itu sebaik mungkin untuk terus berintrospeksi, bertobat dari dosa-dosa kita, dan bersedia menghasilkan buah yang hidup, yang menjadi berkat bagi banyak orang sebelum semuanya menjadi terlambat. Kehidupan kita harus bermakna dan berbuah dan menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan yang luar biasa ini, ada beberapa pelajaran berharga yang dapat kita petik, yang dapat menjadi bagian dalam hidup kita. Yang pertama, di sekitar kita banyak kejadian-kejadian tentang kematian yang bisa saja dikarenakan bencana alam, dikarenakan perang, dikarenakan pembunuhan, dikarenakan sakit penyakit. Dan kalau sampai saat ini
kita masih diberi kesempatan hidup. Ini merupakan kesempatan untuk bertobat bagi kita. Karena itu, bertobatlah dengan datang kepada Kristus dan mengakui segala dosa dan meninggalkannya. Yang kedua, kita yang dulu senang melakukan dosa, sekarang marilah berhenti melakukan dosa dan mulai melakukan hidup kudus dan melakukan kehendak Tuhan dan melayaninya dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, hasilkanlah buah-buah pertobatan, yaitu perubahan hidup total dengan karakter-karakter yang baru. Artinya, hidup kita semakin berbuah dan bermakna melalui perbuatan-perbuatan baik kita yang dapat dirasakan dan dilihat orang. Tetapi yang kita lakukan itu semua bukan supaya kita diselamatkan, tetapi sebagai tanda buah pertobatan kita. Yang keempat, ketika kita masih hidup, berarti masih ada waktu dan kesempatan di dalam hidup ini. Marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada kesempatan hari ini Tuhan memperingatkan kami melalui firman Tuhan pada hari ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa kami yang saat ini masih dalam keadaan sehat dan baik-baik. Tuhan peringatkan bahwa kami harus introspeksi diri dan bertobat serta menghasilkan buah-buah pertobatan.
Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami juga mau bersyukur karena keadaan bangsa kami yang sedikit demi sedikit mulai pulih dari bencana pandemi COVID-19, sehingga kami secara bertahap boleh memulai ibadah kami melalui onsite atau ibadah langsung melalui di gedung gereja. Juga bersama dengan itu kami masih juga berwaspada dengan sakit penyakit pandemi ini, sehingga kami juga melaksanakan ibadah online melalui live streaming. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, menyiapkan kami semua sehingga dalam keadaan apapun firman Tuhan tetap tersampaikan kepada saudara-saudara kami semua. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami teringat kepada keluarga Bapak Penetua Ruswanto yang istrinya, salah satu orang yang paling dikasihinya yaitu Ibu Sri Naomi, Tuhan panggil. Kiranya Tuhan boleh menguatkan Penetua Ruswanto, adik Yudit dan adik Dito. Tuhan beri kekuatan, ketabahan, penghiburan sejati, sehingga keluarga ini mampu bertahan, bahkan lebih mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, walaupun Ibu Sri Naomi sudah bersama-sama dengan Tuhan di surga. Dan kami juga teringat kepada saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit. Bapak Triongko, Ibu Triongko, dan Ibu Yunitaris Widodo. Kiranya Tuhan juga beri kekuatan, kesabaran, sehingga dapat menanggung sakit penyakit yang dideritanya. Bahkan Tuhan menolong, menyembuhkan melalui apapun yang Tuhan pakai, sehingga saudara-saudara kami ini dapat sembuh dan pulih, beraktivitas kembali seperti biasa. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi kami percaya Tuhan beserta juga dengan saudara-saudara kami itu yang sakit dan lemah tubuh. Kami berdoa buat seluruh kami, kiranya Tuhan juga menolong, menguatkan kami di dalam situasi dan keadaan yang tidak menentu seperti saat ini. Kiranya Tuhan juga menolong, memimpin, menguatkan kami sehingga kami mampu melewati hari-hari yang Tuhan berikan untuk kami lewati. Bahkan Tuhan menolong kami sehingga kami menjadi terang, menjadi pembawa firman Tuhan, membawa kasih Tuhan bagi sesama di sekitar kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kami tahu bahwa ini adalah milik Tuhan, dan Tuhan pasti akan menjaga, memelihara keberadaan gereja di tempat ini, sehingga nama Tuhan makin dimuliakan melalui kami. Inilah doa dan ucap syukur kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Umat yang Tuhan kasihi, salah satu wujud pertobatan adalah kegirangan dalam mempersembahkan diri kepada Tuhan yang terus-menerus memberikan kesempatan untuk bertobat. Maka marilah kita memberikan persembahan terbaik kepada Tuhan yang telah menganugerahkan alam sebagai sumber kehidupan dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 136 ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagi jemaat yang beribadah dari rumah dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening jemaat. Persembahan akan diiringi dengan nyanyian umat yang diambil dari PKJ 150 ayat 1-3. Ya Tuhan, hanya inilah. Tuhan, hanya inilah yang patut ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Pemberian janda miskin pun engkau lihat ketulusannya, titiklah juga hatiku saat ku bawa persembahan. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu, dengan bersuka bergemar ku persembahkan kepadamu. Mari kita berdoa. Ialah sumber berkat, betapa banyak berkat yang telah Engkau curahkan sepanjang kehidupan kami. Engkau memberi kami keluarga yang mencintai, Engkau memberi kami kesempatan belajar dan mengabdikan diri, Engkau memberi kami kesempatan untuk bertobat ketika kami berbuat dosa. Terima kasih ya Allah. Kini terimalah persembahan syukur kami ini yang tak sebanding dengan semua yang telah Engkau berikan di sepanjang kehidupan kami. Namun inilah persembahan terbaik yang dapat kami berikan pada saat ini. Terimalah ya Allah, dalam kemurahan kasih-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kesempatan bertobat terus Tuhan sediakan. Sambutlah dengan penuh syukur. Wujudkanlah itu melalui perubahan-perubahan yang semakin baik dalam bertutur dan bertindak, sehingga semua orang tahu bahwa Yesus ada
di dalam hati kita. PKJ 239 bait 1, 2, dan 3, perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terangnya terang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Bapa meneguhkan tekadmu untuk terus hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kiranya kasih Tuhan Yesus memberimu keberanian untuk menjalani hidup dalam kebenaran. Kiranya Roh Kudus terus membimbingmu untuk mewujudkan perubahan-perubahan yang baik sebagai wujud dari pertobatan yang terus-menerus dan sampai kita bertemu kembali. Kiranya kasih dan persekutuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Hosana. Amin. Hosana, 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 amin.
Majelis Jemaat GKI Marta Dinata Ciputat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman yang telah disampaikan oleh Penatua Eko Widiatmoko. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati pelayan Bapak beserta dengan keluarga. Sari Warta GKI Marta Dinata hari Minggu tanggal 20 Maret 2022. 1. Petugas Minggu tanggal 27 Maret 2022 pukul 8 pagi. Pelayan firman oleh Pendeta Dina Kabudiasri. Liturgos Penatua Eko Widiatmoko, Penatua yang bertugas, Penatua Hotnalia, Penatua Peter Hutapea, Penatua Usen. Kantoria Saudari Misa dan Saudari Pingkan. Pemusik Bapak Boy Tobing, multimedia Penatua Samuel dan Saudari Janet. Calon Penatua baru GKI RE Marta Dinata tahun 2022 sampai 2025. Dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, persidangan Majelis Jemaat pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 telah memutuskan calon penatua GKI RE Marta Dinata tahun pelayanan 2022 sampai dengan 2025 sebagai berikut. 1. Dasria, nomor anggota 0027004, alamat Kalisuren RT 002/002 Tajur Halang Bogor. Kedua, Ibu Roslina Laoli, nomor anggota 1127002, alamat Teras Country Residence Blok P07 RT 01 RW 10 Tajur Halang Bogor. Pelayanan peneguhan penatua akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 pukul 8 pagi. Tempat di GKI Jalan RE Marta Dinata KM 26/3 Ciputat. Mari kita mendoakan agar saudara-saudara kita tersebut diperlengkapi dengan hikmat Roh Kudus dan hidup dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Susunan Panitia Paskah GKI RE Marta Dinata 2022 Ciputat. Penanggung jawab Penatua Warsito, Ketua Penatua Eko Widiatmoko, Sekretaris Penatua Sahirsa, Bendahara Penatua Warsito dan Penatua Samuel Gultom, Seksi Acara Ibadah, Pendeta Dina Kabudiasri, Penatua Warsito, Penatua Posma PL Tobing. Seksi Konsumsi Penatua Hotnalia Gultom, Seksi Pelengkapan Penatua Aldrin S. Simatupang, dan Dekorasi Penatua Posman Simarmata, Seksi Dokumentasi Penatua Eko Widiatmoko, Seksi Keamanan dan Humas Penatua Rida Retni dan Penatua Posma PL Tobing. Seksi Musik Bapak Boy Tobing dan Bapak Catur. Berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga Ibu Sri Naomi Setiawati, istri dari Bapak Roswanto Hadi Sucipto, ibunda dari Saudari Yudit dan Saudara Dito, dalam usia 59 tahun pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 waktu 15.05 WIB di Rumah Sakit Darmais Jakarta. Seluruh jemaat GKI RE Marta Dinata dan Pos Jati Tonjong mengucapkan turut berduka cita, kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Bagi jemaat yang rindu untuk menyampaikan tanda bela sungkawa pada keluarga almarhum Ibu Naomi Setiawati, dapat dimasukkan dalam kotak yang telah disiapkan oleh majelis jemaat di depan pintu masuk gereja. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, majelis jemaat mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jiwaku aman dan segar, ku bebas